bring it to the phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Pangestu selaku Ketua Kelompok 2 yang bertanggung jawab atas jalannya presentasi kali ini. Dengan penuh rasa dan juga kebanggaan, saya mewakili semua Kelompok 2 ingin menyampaikan ucapan selamat menonton kepada teman-teman semua yang akan menyaksikan video presentasi dari kelompok kami tentang Kerajaan Demak. Melalui tayangan ini, kami berharap bukan hanya dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai sejarah Kerajaan Demak, tapi juga mampu menghasilkan suasana yang menyenangkan bagi teman-teman semua. Ya, semoga kalian terhibur ya dan menikmati setiap bagian yang kami tampilkan. Berharap dari video ini kalian dapat mengambil pelajaran dan nilai berharga tentang perjuangan, kepemimpinan, serta perkembangan Islam di masa kejayaan Kerajaan Demak. Semoga video presentasi ini dapat menjadi pengalaman belajar yang berkesan, menambah wawasan sejarah, dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Check it out. Kerajaan Demak. Di sini ada nama-nama kelompok dari anggota kami yang sangat ganteng ya. Yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua 1, Aditya Wisnu Safitra sebagai ketua 2, Ali Zamzami sebagai anggoya, Azam Dwi Ramadan sebagai anggota, Ibnu Akil sebagai anggota, dan Dimas Akmakabil sebagai Dark System. Mantap ya. Oke. Materi pembahasan yaitu yang pertama ada identitas, yaitu identitas Kerajaan Demak. Yang kedua ada peta lokasi dari Kerajaan Demak. Yang ketiga ada sejarah Kerajaan Demak. Yang keempat ada raja dan kebijakan dari Kerajaan Demak. Yang kelima ada peninggalan yang ditinggalkan Kerajaan Demak. Oke. Yang pertama adalah identitas. Identitas Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa yang berdiri sekitar tahun 1478 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, seorang bangsawan keturunan Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dari seorang putri Campa yang beragama Islam. Kerajaan Demak menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, menggunakan bahasa Jawa dan Arab Melayu, serta menjadikan kota Demak di pesisir utara Jawa Tengah sebagai pusat pemerintahan. Sebagai kerajaan maritim, Demak juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan perdagangan antar wilayah di Nusantara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Dwi Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang peta lokasi. Peta lokasi Kerajaan Demak ternyata di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Letaknya yang strategis menjadikan Demak sebagai pusat perdagangan penting karena berada di jalur antara Asia Barat, India, dan Tiongkok. Pelabuhan-pelabuhan seperti Jepara dan Tuban menjadi tempat keluar masuknya barang dagangan dan penyebaran pengaruh Islam. Kondisi geografis ini membuat Demak berkembang pesat sebagai kerajaan maritim sekaligus pusat dakwah Islam di Jawa. Sejarah. Kerajaan Demak berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Ketika pengaruh Islam semakin kuat di pesisir utara Jawa, pada awalnya Demak merupakan kadipaten bawahan Majapahit bernama Bintara, yang kemudian memerdekakan diri di bawah pimpinan Raden Patah. Berdirinya Demak mendapat dukungan besar dari para wali Songo, seperti Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus, yang membentuk pemerintahan sekaligus menyebarkan Islam. Setelah berdiri, Demak tumbuh menjadi pusat kekuasaan politik, perdagangan, dan keagamaan Islam terbesar di Jawa.
Kondisi geografis ini membuat Demak berkembang pesat sebagai kerajaan maritim sekaligus pusat dakwah Islam di Jawa. 4. Raja dan kebijakannya. Kerajaan Demak dipimpin oleh 3 raja utama yang sangat berpengaruh, yaitu Raden Patah, Patih Unus, dan Sultan Trenggana. Raden Patah menjadi raja pada abad 1478 hingga 1513 Masehi. Menjadi raja pertama yang berhasil memperkuat fondasi kerajaan, membangun Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan dan keagamaan, serta memperluaskan hubungan perdagangan dengan kerajaan Islam lainnya. Patih Unus 1513 sampai 1521 Masehi dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor karena keberaniannya memimpin serangan ke Malaka untuk melawan Portugis. Walau gagal, serangan itu menunjukkan kekuatan armada Laut Demak. Sultan Trenggana 1521 hingga 1546 Masehi membawa Demak ke masa kejayaan. Ia memperluas wilayah kekuasaan ke Cirebon, Banten, Tuban, dan Biabangan, serta menyebarkan Islam ke berbagai daerah di Jawa. Setelah Sultan Trenggana wafat, kerajaan mengalami perpecahan politik yang akhirnya menyebabkan kemunduran Demak. 5. Peninggalan. Peninggalan merupakan peninggalan paling terkenal dari kerajaan Demak. Masjid ini dipercaya didirikan oleh Wali Songo dengan Sunan Kalijaga sebagai salah satu arsiteknya. Bangunan masjid terbuat dari kayu jati dan memiliki 4 tiang utama yang disebut soko guru. Salah satunya adalah soko tatal yang dibuat dari potongan kayu kecil. Di masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah dan pemerintahan Islam pada masa Demak dan hingga kini masih digunakan sebagai tempat ibadah. Pintu ini terletak di Masjid Agung Demak dan dikenal dengan nama Bledek yang berarti petir. Pintu ini diukir oleh Ki Ageng Solo, seorang tokoh sakti yang menurut cerita rakyat dapat menangkap petir dengan tangan kosong. Ukiran pada pintu menggambarkan bentuk petir dan melambangkan kekuatan spiritual serta seni ukir tinggi pada masa itu. Di kompleks Masjid Agung Demak juga terdapat makam Raden Patah dan beberapa tokoh penting penyebar Islam, termasuk Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Makam-makam ini menjadi tempat ziarah dan simbol penghormatan terhadap tokoh penyebaran agama Islam. Keberadaan makam tersebut juga menunjukkan bahwa Demak adalah pusat keagamaan besar di masa lalu. Pelabuhan ini dulunya merupakan pelabuhan utama kerajaan Demak yang sangat ramai. Dari sinilah Patih Unus melancarkan ekspedisi ke Malaka melawan Portugis. Pelabuhan Jepara menjadi bukti bahwa Demak memiliki kekuatan maritim yang tangguh dan memegang peran penting dalam perdagangan serta pertahanan kerajaan. Dan demikianlah video presentasi dari kelompok 2 yang telah kami sajikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan, serta menjadi bahan pembelajaran yang berguna bagi kita semua. Saya, Dwi Pangestu selaku Ketua Kelompok 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penonton, seluruh teman-teman yang telah menyaksikan dan mengamati dan mengikuti presentasi ini sampai selesai. Kami menyadari bahwa dalam penyajian ini kami masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, dengan rendah hati kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga kekurangan tersebut dapat kembali menjadi pembelajaran bagi kami untuk menjadi lebih baik di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BTW, untuk Ciko.